Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di mantra kita GKJ Silokaton. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan lewat mantra GKJ Silokaton. Lewat mantra, jemaat bisa berakar, bertumbuh, dan berkembang. Bahasa Jawanya lewat mantra pasamuan saged ngoyot rukul lan ngrembaka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada hari ini, pada kesempatan ini, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur terima kasih karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kesehatan kami. Dan pada hari ini ya Allah, kami akan menerima akan firman-Mu. Untuk itu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pada hari ini dengan tema jaminan jawaban doa. Adapun firman Tuhan akan kami ambilkan dari kitab Yohanes 16 ayatnya yang ke-24, yang demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa adalah napas hidup orang beriman. Pada saat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita memohon kepada Tuhan Yesus, supaya kita meminta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus siap untuk menjawabnya. Secara jujur, sebenarnya kita sudah berulang kali sudah meminta kepada Tuhan, baik itu berkat, baik itu keselamatan, baik itu kedamaian, baik itu sukacita. Dan itu semuanya Tuhan Yesus sudah menjawabnya. Tetapi saat ini Tuhan Yesus masih mengingatkan kepada kita. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Karena Tuhan Yesus saat ini mempunyai kekayaan yang luar biasa, dan kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kita hitung dengan miliar, lebih dari 1 miliar, lebih dari 2 miliar. Kalau kita hitung dengan triliun, lebih dari triliun. Untuk itu kekayaan Tuhan Yesus adalah tak terhingga. Kita sebagai manusia tidak bisa menghitungnya, kekayaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu kaya sekali. Kaya akan berkat, kaya akan keselamatan, kaya akan kedamaian, kaya akan sukacita. Dan pada saat ini kita diingatkan kembali. Kita dimohon untuk memohon kepada Tuhan supaya kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus
Kalau kita memohon kepada Tuhan Yesus akan menjawab kepada kita. Semuanya akan dijawab. Dan dari Matius 7 ayat yang ke-7, Matius 7 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berfirman, dan ini adalah jawaban doa kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi semua doa-doa yang kita ajukan, Tuhan semua akan menjawab lewat Matius 7 ayat yang ke-7 ini. Nah, di dalam kita meminta, maka akan diberikan kepadamu. Kita akan mencari, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ini adalah jawaban doa kita. Ora et labora, kita bekerja sambil berdoa. Tetapi kalau kita hanya meminta tanpa bekerja, ya tentunya kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Kita berdoa, kita meminta, dan Tuhan akan menjawabnya. Dan tidak hanya doa lalu kita dijawab, tetapi doa yang paling berat, doa yang kita tidak pahami, doa yang kita tidak mengerti, Tuhan akan menjawabnya, yaitu dari Yeremia 33 ayat yang ke-3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita tidak mengetahui, kita tidak memahami, dan itu berat, tetapi Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Nah, untuk doa-doa itu semuanya tadi yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus juga memberikan syarat kepada kita. Jadi semuanya akan dijawab, semuanya akan diproses, tetapi Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat kepada kita, yaitu dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku di sini aku Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tetapi kalau kita tidak menerima Kristus secara pribadi, dan firman tidak ada di dalam kita, ya tentunya kita tidak akan mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang paling mudah, ada salah satu perusahaan yang membutuhkan karyawan baru, membuka lowongan tenaga kerja. Di situ perusahaan memberikan persyaratan, baik itu lamaran, riwayat hidup, KK, KTP, SKCK, dan sebagainya. Tetapi kalau si pelamar itu tidak memenuhi persyaratannya, tentunya di dalam perusahaan itu tidak akan memanggil dan tidak akan menerimanya sebagai karyawan. Begitu pula di dalam kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon berkat, memohon kedamaian, memohon sukacita,
Kalau persyaratan kita tidak memenuhi yang di ayat Yohanes 15 ayat 7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu tidak terpenuhi, tentunya Tuhan tidak akan menjawab permohonan-permohonan kita. Nah, untuk itu mari kita selalu mendekat kepada Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan Yesus, dan kita ada di dalam Tuhan Yesus, supaya apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus menjawab kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada malam hari ini kami sungguh ucap syukur terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman kepada kami dan meteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu dapat menjadi pedoman kehidupan kami, dan kami selalu mendekat kepadamu, selalu ada kepadamu ya Allah. Tolong berkati kami dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.